Berdiri di luar istana Kaisar Ke, Qin Yichen benar-benar terkejut oleh para dewa berwajah empat. Tetapi meskipun istana Kaisar Ke luar biasa, itu pasti tidak besar. Setidaknya, menurut area yang terlihat dari luar, sama sekali tidak ada ruang untuk 10.000 dewa. Puluhan ribu tentara dewa terdengar seperti angka, tetapi dalam kenyataannya, hanya mereka yang pernah mengalami perang sebelum mengetahui bahwa puluhan ribu kuat, bisa seperti awan di atas kota. 100.000 kuat, itu bahkan lebih baju perang-perang. Namun, Kaisar Tians membawa Qin Yichen ke istana Kaisar. Begitu dia memasukinya, yang terakhir mengerti apa artinya memiliki gua. Istana Kaisar Ke tampaknya kecil, tetapi Anda dapat memasukinya, tetapi tidak ramai. Sebaliknya, teratur. Dan di antara mereka, orang-orang kuat dari klan 50.000 Kaisar Ke sudah dikuil. Bahkan ada lebih dari 20.000 orang kuat yang diberangkatkan dari laki-laki hebat lainnya dari istana Kaisar Ke Yutian Pas. Artinya, semua 100.000 orang kuat yang pergi ke klan Dewa Bihai saat ini semuanya ada di aula. Tapi istana Kaisar Ke tidak ramai. Ketika 10.000 orang masuk, 10.000 orang ditampung. Ketika 100.000 orang masuk, setiap 100.000 orang punya tempat. Ini adalah kekuatan magis yang luar biasa. Dengan pengetahuan Qin Yichen saat ini, ia tidak dapat mendeteksinya, tetapi ia masih memiliki rasa dingin di punggungnya. 100.000 orang kuat memasukinya, ramai atau tidak, itu seperti kehidupan dan kematian 100.000 dewa. Tetapi juga membiarkan Kaisar Ke istana memutuskan. Kali ini saya pergi ke istana Kaisar Ke untuk melihat penguasa istana Kaisar Ke, dan patriark klan Kaisar Ke saat ini. Tetapi sebelum kerumunan Qin Yichen membungkuk, dia melihat minuman rendah penuh ketidakpuasan. Siapa yang memintamu untuk datang? Qin Yichen mendongak dan melihat cahaya ilahi yang masih ada. Di kursi Kaisar Gua ngelundau di belakang kursi ilahi. Kaisar Ke mengenakan jubah emas dan perak dengan tangan di belakang punggungnya. Dia minum dan bertanya apa? Qin Yichen diam-diam terkejut. Keduanya adalah patriark klan Kaisar. Tetapi aura Kaisar Ke jauh lebih heroik daripada Miao Xuantusan. Dan dia bahkan lebih kuat dan kuat. Tetapi di bawah kursi dewa, sosok cantik berlutut di atas satu lutut. Karena punggungnya menghadap Qin Yichen, dia tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi ketika Sang Changsheng melihat bayangan ini, mulutnya sedikit bergerak. Dan dia diam-diam berteriak. Mengapa leluhur kecil ini ada di sini? Qin Yichen terkejut dan diam-diam mentransmisikan suaranya. Kakak Changsheng. Wanita ini terlihat sedikit lebih muda darimu. Mengapa leluhurmu? Mulut Sang Changsheng berkedut lagi. Dan itu adalah sakit kepala untuk berkomunikasi dengan dewa bawaan. Itu bukan leluhur saya. Dia adalah anak dari Yang Mulia. Nama Tao Wenqing. Itu adalah Putri Wenqing. Putri Wenqing. Sang Changsheng merasa bahwa postur ini salah. Dan mengingat karakter Putri Wenqing. Leluhur kecil. Pada akhirnya, dia cukup baik untuk membujuknya. Jenderal Feng. Jika tidak ada yang salah di masa depan, kita harus menjauh dari leluhur kecil ini. Kamu tidak tahu banyak. Ini disebut sanjungan. Pokoknya, aku semakin dekat dengan iblis kecil Wenqing. Itu tidak baik. Qin Yichen masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi yang membuat Sang Changsheng sangat kagum pada anak Kaisar Ke. Saya melihat Putri Wenqing, meskipun lembut seperti batu giok, tetapi dia tidak suka merah dan seragam. Dia mengenakan baju perang yang ramping. Sutra merah diikat dengan satu sutra hijau kuncir kuda, dan ada sutra ilahi yang mengambang di bahu batu giok. Karena putriku ditangkap lotre. Suara Putri Wenqing bukanlah Xiao Jiabiyu, tetapi suaranya tidak acuh seperti suara laki-laki, melainkan seperti matahari yang hangat, yang cukup nyaman. Tetapi dengan kata-kata, itu jelas menyangkal ayahnya. Rao adalah pemerintah kota Kaisar Ke, dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat ini. Mata ilahi yang menonton dunia penuh dengan kekesalan dan ketidakberdayaan. Kaisar Ke memandangi 5 tetua klan. Yang terakhir tidak bisa tidak menundukkan kepalanya dan menggigil. Yang pertama ingin bertanya, siapa yang memintanya untuk menangkap lotre? Tetapi dengan kata-kata ini, Kaisar Ke tidak bisa berbicara. Karena banyak dari 100.000 tentara yang pergi ke klan Bihai Dewa diputuskan dengan lotre dan metode lainnya. Dan 50.000 orang klan Kaisar Ke-nya, yang bisa mengambil risiko dan bergegas ke klan Dewa Bihai. Tidak bisakah dia pergi? Putri Kaisar. Apa kehidupan Putri Dike? Kehidupan Putri Dike memang berharga. Tetapi kata-kata ini tidak bisa diucapkan oleh Kaisar Ke. Kalau tidak itu hanya akan membuat para prajurit di bawah komandonya tenang. Untungnya, pada saat ini, Raja Tians bergegas kembali. Wenqing, apakah kamu ingin pergi ke Tianhe Bihai? Wenqing menoleh. Apa yang dilihat Qin Yichen adalah wajah yang lembut. Kecuali bunga sakura di antara bibirnya. Itu polos dan elegan. Dengan baju besi, itu heroik dan elegan. Paman Tians. Raja Tians tersenyum dan berkata, Tianhe Bihai dan partainya adalah untuk mempromosikan prestise istana kaisar kita dan keberanian para prajurit di bawah Yang Mulia. Tidak semua orang bisa pergi. Aku pikir kamu masih agak jauh dari terobosan Daozun. Jadi kamu masih berlatih dengan tenang. Jangan sampai jenderal lain menjaga kamu dan khawatir tentang kamu.
Raja Tians selesai berbicara, dan Kaisar Ke hanya bisa melirik padanya tepat waktu. Paman Tians. Tentu saja, mereka semua mengatakan bahwa kamu sangat cerdas, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya untuk mematahkan sayapku. Alis Putri Wenxing sedikit mengernyit, mengungkapkan ketidakpuasannya. Qin Yichen juga memperhatikan bahwa Kaisar Ke, sang kaisar, tentu saja tidak ingin putrinya mengambil risiko. Ini adalah operasi normal bagi pemimpin manapun. Tetapi Kaisar Ke tidak mudah untuk diblokir dengan jelas. Tetapi Raja Tians hanya melakukan yang sebaliknya. Langsung mempertanyakan kekuatan Putri Wenxing. Dan tentu saja dia tidak diizinkan pergi. Putri Wenxing adalah dewa yang kuat. Anda harus tahu bahwa di antara 100.000 dewa dan tentara, mungkin ada puluhan ribu dewa. Yaitu hampir 90% dari mereka bukan dewa. Senjata sihir bisa pergi. Dan kekuatan Putri Wenxing secara alami berkualitas. Tetapi siapa yang menjadikan Putri Wenxing sebagai putri Kaisar Ke? Siapa bilang aku tidak cukup kuat? Tiba-tiba, Putri Wenxing memalingkan kepalanya, pipinya yang putih dan pelipisnya bergoyang-goyang dengan sutra hijau, dan matanya lincah. Dia memandangi 100.000 tentara dan jenderal, tiba-tiba matanya menyala. Sang Chang menang. Kamu ada di sini juga. Hanya saja, aku akan menemaniku melalui 2 trik. Biarkan ayah dan Paman Tians melihat apakah aku cukup kuat. Sang Chang Seng, yang diam-diam mundur ke kerumunan, mengguncang seluruh tubuhnya dan menangis diam-diam. Mengapa leluhur kecil ini menatapnya? Tidak mungkin. Putri Wenxing lahir di keluarga kaisar. Ketika dia masih kecil, dia memenuhi syarat untuk menjadi teman bermain dengannya. Kecuali untuk para tetua klan Dike, dia juga pewaris istana kaisar. Sebagai putra Marsekal Tianshu, Sang Changsheng secara alami mengenal Putri Wenxing. Tetapi sekarang dia ingin berpura-pura tidak tahu. Ahem, Putri Wenxing, belum melihatmu dalam beberapa tahun. Kamu cantik lagi. Putri Wenxing tidak makan set ini. Ayo. Kebetulan saya juga mencoba kekuatan Anda untuk Paman Tian pertama. Untuk sementara waktu, banyak prajurit di Zenmoguan mundur berulang kali, memberi Sang Changsheng cukup ruang untuk dipajang, dan pada saat yang sama mereka merespons dengan mata simpatik. Hanya senyum Sang Changsheng yang lebih jelek daripada menangis. Dia memandangi Putri Wenxing yang dengan berani bertarung, dan menatap Kaisar Wens dan Kaisar Ke, dan segera berkata, Wenxing, aku tidak akan bertarung denganmu. Itu adalah Dao Zun, bahkan jika aku memenangkanmu, akan sulit untuk menunjukkan keberanianku, kau harus menemukan orang lain.